Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kanker serviks menjadi penyebab kematian tertinggi untuk kanker wanita di Indonesia dan seringkali dikaitkan dengan kebiasaan atau faktor gaya hidup yang sering diabaikan. Apa saja sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi dalam meningkatkan risiko penyakit ini? Berikut penjelasan ahli. Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia yang menyerang leher rahim. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga sering terdiagnosa saat sudah memasuki stadium lanjut. Selain infeksi virus HPV, faktor risiko kanker serviks lainnya adalah perilaku yang berkaitan dengan hubungan seksual dan gaya hidup. Konsultan obstetri dan ginekologi onkologi, Dr. Irma Safitri Syahrasyad SPOG Sub SPONK MKes, menyebut jika pernikahan atau hubungan seksual di usia dini merupakan faktor risiko utama kanker serviks. Wanita yang memulai hubungan seksual di usia muda memiliki kemungkinan lebih tinggi terpapar HPV dan menjadi pengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi. Ya, atau kanker serviks. Yang pertama adalah menikah usia dini atau berhubungan seksual usia dini. Sekarang kita mungkin tidak bisa bilang bahwa orang-orang banyak yang walaupun belum menikah tapi sudah pernah berhubungan seksual pada usia dini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada hubungannya dengan faktor berganti-ganti pasangan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian berikutnya mungkin dari faktor low ekonomi, ya. Kemudian ada juga masalah juga dengan mungkin dengan kebiasaan, ya, seperti merokok, ya, itu juga ada faktor resikonya sebenarnya di situ. Tapi yang paling sering itu adanya hubungan dengan pernikahan usia dini, ya, atau berhubungan seksual usia dini dan adanya riwayat berganti pasangan seksual dan juga dengan paritas yang cukup tinggi. Faktor lain yang meningkatkan risiko termasuk berganti-ganti pasangan seksual, kebiasaan merokok, dan faktor ekonomi yang membatasi akses terhadap pemeriksaan rutin dan vaksinasi HPV. Menurut Dr. Irma, pengendalian faktor risiko dapat dilakukan melalui edukasi, terutama untuk remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan hubungan seksual yang sehat. Vaksinasi HPV juga menjadi langkah pencegahan penting yang bisa dimulai sejak remaja. Mengenali faktor risiko dan memiliki kesediaan untuk berubah adalah langkah awal yang sangat penting. Pencegahan sejak dini dapat menyelamatkan jutaan wanita di dunia dari penyakit mematikan ini. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Fase tumbuh gigi pada anak biasanya ditandai dengan demam. Bukan hanya pertanda biasa, ternyata demam saat tumbuh gigi merupakan reaksi pertahanan tubuh. Simak penjelasan dokter spesialis ortodonti Unhas berikut ini. Fase tumbuh gigi pada anak seringkali menimbulkan kekhawatiran orang tua. Pasalnya, fase ini disertai dengan naiknya suhu tubuh atau demam. Rupanya demam saat tumbuh gigi merupakan reaksi pertahanan tubuh anak. Dokter spesialis ortodonti Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Eka Irwansyah MKes SPORT Subspesialis DDTK Konsultan, menjelaskan jika gigi yang baru akan tumbuh itu merusak lapisan gusi dari dalam. Rusaknya lapisan gusi tersebut ditangkap tubuh sebagai luka, sehingga tubuh memberikan reaksi berupa radang. Salah satu tanda radang adalah demam. Puncak demam pada anak biasanya terjadi saat gigi baru akan menembus lapisan di atasnya atau baru akan melukai gusi. Ketika gigi sudah muncul meskipun belum seluruhnya atau masih setengah dari gigi, biasanya suhu tubuh akan turun dengan sendirinya. Dokter Eka menyebut jika demam saat tumbuh gigi adalah hal yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Tidak usah dikhawatirkan bahwa ketika tubuh menjadi panas itu reaksi pertahanan tubuh. Yang perlu dikhawatirkan adalah, perlu diperhatikan adalah kebersihan mulutnya. Jangan sampai gara-gara itu ya akhirnya orang tuanya tidak memperhatikan malah jadi infeksi. Nah, itu infeksi yang tidak boleh. Radang oke, tapi infeksi yang tidak boleh. Dokter Eka yang merupakan spesialis ortodonti konsultan tubuh kembang gigi dan rahang ini menambahkan, yang harusnya diperhatikan orang tua saat anak tumbuh gigi ialah kebersihan mulut anak. Hal itu untuk mencegah terjadinya infeksi. Ifasya Rahman, Unhas TV.
Pemirsa, regulasi perlindungan hutan mangrove di Indonesia dinilai semakin efektif sering dengan pengetatan aturan terkait konversi lahan dan konservasi. Meski demikian, akademisi Universitas Hasanuddin menilai jika kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Simak informasi berikut ini. Regulasi perlindungan hutan mangrove di Indonesia dinilai semakin efektif dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya dengan berkurangnya pembabatan hutan mangrove. Ketua Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT, menyebut jika saat ini konversi atau pembabatan hutan mangrove tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal ini lantaran adanya aturan ketat yang mengatur penggantian lahan dan konservasi. Ya, kalau regulasinya sudah bagus, karena kan itu kalau kita melakukan konversi atau pembabatan atau apapun namanya, itu kan harus ada penggantian. Ada semua regulasinya itu. Saya cuma tidak hafal nomor-nomor peraturannya. Tetapi memang tidak boleh lagi kita membabat atau mengkonversi hutan mangrove itu seenak perut kita. Dikatakan Hairul, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerapan aturan ini telah menunjukkan hasil yang lebih tertib. Pemerintah dan pihak terkait semakin aktif dalam memastikan hutan mangrove tetap terlindungi, mengingat pentingnya fungsi ekologis dan perlindungan yang diberikan oleh ekosistem ini. Namun dirinya menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama akibat dampak perubahan iklim. Beberapa area hutan mangrove mengalami kerusakan akibat gerusan gelombang laut. Hanya saja persoalan memang adalah kadang karena barangkali perubahan iklim, sehingga itu dulu hutan mangrove banyak juga yang mengalami kerusakan karena gerusan yang diakibatkan oleh gelombang. Nah, itu yang harusnya kita antisipasi ke depannya, bagaimana supaya hutan mangrove itu tetap terjaga dan lestari. Hairul menambahkan diperlukan upaya lebih lanjut dalam mitigasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem mangrove. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kelestarian hutan mangrove di Indonesia. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Jepang dikenal dengan kebijakan sosial progresif dan sistem pendidikan inovatif. Salah satunya adalah Kyoshoku, makan siang bergizi gratis di sekolah. Program ini juga mengajarkan pentingnya kesehatan dan pengolahan makanan bagi anak-anak. Program makan siang bergizi di Jepang atau Kyosoku telah menjadi bagian dari budaya sekolah yang khas dan berdampak positif pada kesehatan serta kebiasaan makan anak-anak. Kyosoku hadir sejak era Meiji, lebih dari 100 tahun yang lalu, yang disediakan setiap hari di sekolah. Di Jepang, Kyosoku dilakukan di dalam kelas. Konsep ini pun menanamkan nilai-nilai moral dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dosen sastra Jepang Universitas Hasanuddin, Meta Sekar Puji Astuti SSMA PhD, yang pernah tinggal di Jepang selama 8 tahun, memberikan wawasan mendalam mengenai keberhasilan program ini. Menurutnya, sistem makan siang gratis di Jepang sangat terstruktur dengan baik, dengan menu seimbang yang mencakup nasi, protein, dan susu. Untuk sekarang ya, Jepang itu mungkin kalau makan siangnya mungkin sudah tidak untuk meningkatkan gizi. Betul. Jadi konsepnya mereka adalah dengan kegiatan makan siang ini, Kyushoku Iku namanya. Jadi Kyushoku itu makan siang untuk pendidikan. Itu tidak hanya sekedar makan, tetapi ada kegiatan lain yang juga diajarkan. Jadi tadi seperti itu budayanya, kemudian menjadi budaya. Ya, jadi ada semacam kenapa tanggal itu, menunya itu. Iya. Mereka punya Ada sudah satu filosofi sistem, dibalik. ada filosofinya. Selain dari gizinya sendiri, mereka punya satu tim khusus tenaga ahli gizi. Selain aspek gizi, program ini juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti menghargai makanan dan menjaga kesehatan tubuh. Siswa diajarkan untuk mengunyah makanan dengan benar serta bersyukur atas makanan yang mereka konsumsi. Meta menambahkan bahwa meskipun terdengar seperti program yang sepenuhnya gratis, orang tua tetap memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan program ini dengan memberikan kontribusi tertentu.
Menurut dosen sastra Jepang ini, Indonesia dapat belajar dari Jepang dan negara-negara lain yang telah sukses dengan program makan siang gratis, seperti Eropa, Korea, dan Cina. Ia juga menekankan bahwa tantangan utama di Indonesia adalah memulai dengan niat dan usaha yang kuat. Untuk itu, ia menyarankan Indonesia harus memiliki keinginan untuk membuat program ini berhasil. Sehingga bukan hanya mengikuti tren negara lain, tetapi membuat program ini dengan niat yang tulus dan pemikiran yang matang. Meta juga menyebut bahwa gizi seimbang sangat penting dan ini harus menjadi perhatian pemerintah agar kesehatan generasi mendatang dapat terjamin. Meta meyakini dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua, program makan siang bergizi gratis di Indonesia dapat menjadi kenyataan dan membawa manfaat besar bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak di seluruh negeri. Andrea Rinen Karina, Unhas TV. Pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat, memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Simak laporan VOA berikut ini. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's why we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.